Kalian waktu 98 umur berapa? Kamu umur berapa enggak? Saya baru 1 tahun. Setahun. Kamu boros banget. Sorry. Ini tuh kayak sambil ketawa terus kita gitu. Iya, bebas kan? iya. Bebas kan. Iya, jadi diulang lagi dong. Ulang ketawanya bisa lebih natural kayak gini. Ulang lagi. Kamu waktu 98 umur berapa enggak? Aku waktu itu baru 1 tahun, Mbak. Bohong. Beneran. Beneran. Enggak sih makanya. Boros banget. Kayak lebih tua jauh. Jadi aku kira kamu udah umur 35, 36 gitu loh. Enggak. Aduh. Mana mau kamu tuh? 42. Aku yang 36 Mbak. Aduh, kebanyakan beban hidup kali kelihatan Kasian, dari Nek. muka. Kamu? 98 tuh aku berarti 5 tahun. Ih, wow. Ih, lebih gede. Iya, oke. 36 sekarang. Kamu, Sel? Aku 4 tahun. Kamu di mana? Kamu di Bali? Aku 9798 di Jakarta. Oh, malah di Jakarta? Ih, wow. Tapi dia Kenapa? setahun. Hah? Tapi dia setahun apa yang dia Kan tahu? setahun. Ketahui sih. Iya, 9798. Cabutnya gara-gara itu. Enggak, cabutnya karena urusan keluarga. Oh, kenapa bangkrut di Jakarta? Karena keluarga ibu di Bali dan waktu itu 98 kakek meninggal dan ibu harus ngurus nenek. Maaf ya. Terus berduka cita. Semua boleh nahu dia nggak sih? Boleh kan nggak kelihatan. Kalau kamu? Aku 98 dari lahir sampai sekarang aku di Jogja terus sih Mbak, kebetulan. Oh, Jadi membosankan hidupku di Jogja. masa sih? Iya. Belum ketemu Lingga soalnya. Iya sih. Luar biasa. Coba kamu kecil udah kenal Lingga. Coba. Porak-poranda. Nggak bisa, aku SD-nya Muhammadiyah. Oh iya. Lingga apa? Lingga apa enggak? Swasta. Hindu. Ada sekolah. Nggak ada swasta ini. Salah satu Katolik Kristen Hindu. Katolik Kristen Islam. Kan nggak tahu kalau di Bali siapa tahu ada Oh iya, sekolah dia sama mayoritas. Hindu. Di Bali dia mayoritas loh. Iya, karena aku tuh belum pernah ke Bali sekalipun. Belum. Serius? Serius. Yuk, kita Kamu udah bikin pernah? koin buat amal. Koin amal untuk amal kembali. Kasian. Koin amal untuk amal kembali. Ini kasian. Kalau kamu Apa? di Jakarta apa di mana? Oh, Jakarta. 4 tahun ya. Terus aku pengen tahu dong kalian tuh waktu 98 tuh punya ingatan yang menarik nggak? Buatku. Kalau nggak menarik juga nggak apa-apa sih. Ini siapa? Kalau aku sih jujur ya, aku tuh nggak ada ingatan sama sekali. Mungkin di antara aku yang paling tidak terdampak gitu loh menurutku. Saya perkara reformasi ya. Untuk- Perkara itu. Soalnya juga keluarga aku nggak pernah membahas tentang reformasi, 98 ada kejadian apa, Oh ya? Orba ada apa, kayak ya udah adem ayem aja gitu. Nggak pernah menyenggol masalah-masalah itu gitu loh. Ya kan karena aku sangat mayoritas ya di negara ini udah Muslim Jawa, tinggalnya di kota. Jadi kayak nggak pernah terdampak apapun. Walaupun bahkan ibuku PNS juga kan, guru. Jadi nggak tahu yang merasa nggak pernah. Gisel kan ada pernah Mutusi yo. jauh ceritanya. Kamu bapakmu kerja apa? Bapakku seniman. Oh, anjay. Serius? Selama ini. Coba ya bapakmu. Ternyata kamu keturunan seniman. Iya bapak aku. Aduh, kamu judging Kan banget aku dong buka. kita nantinya. Enggak lah. Yang kamu urusin berarti jangan ngurusin seniman lain, urusin bapakmu. Kok kamu Manajemen bapakmu. Mutusi sih. Ya putus yang punya memori ya. Tak putusin masa depanmu. Bapakmu ngerjain apa? Bapakku kalau dulu sih fokusnya enggak sih, bapakku nggak pernah, karena nggak tahu ya di keluarga aku emang komunikasinya kan jelek banget ya, jadi nggak pernah tahu juga bapakku pas tahun itu tuh. Tahun itu berarti bapakku tuh baru lulus kalau 98 Lulus enggak, baru lulus kuliah. isi atau di mana? Di Asri 96 baru ya, lulus. Asri ya. Terus Jurusan? karena aku masih kecil seni murni, lukis. Karena aku masih cilik juga jadi nggak tahu di tahun-tahun itu ada apa. Ini Cuma ibumu? Oh, sorry. Hah? ibuku guru. Cuma tadi, sorry. Cuma seingatku pokoknya pas aku kecil tuh bapakku sering pameran keluar kota, maksudnya ke Jakarta, ke Ancol. Terus kalau pulang bawa buku, udah memoriku cuma sekedar itu tok. Buku apa?
buku cerita, terus dibeliin puzzle. Nggak ada cerita yang kayak fokusnya doi ke politik 98 gitu, setahu aku nggak ada sih. Oh ya. Sampai Hmm. sampai terakhirnya gitu kayaknya nggak ada setauku. Bapakmu atau ibumu ngoleksi buku-buku gitu nggak? Punya semacam perpustakaan kecil di rumah? Bapakku yang suka baca buku tuh, kalau ibuku enggak. Tapi ya bacaannya lebih banyak ke sastra. Kalau bapakku sastra-sastraan gitu enggak. Ibumu guru SD, SMP? Guru SD. Jadi waktu 98 tadi kamu umurnya 5 5 tahun. tahun. Oh iya. TK. Tapi setelah reformasi nih, setelah 98, pernah nggak sih ada momen-momen di mana kalian ngobrolin soal ya politik atau ngomongin Soeharto misalnya, ngomongin biyen kayak iki enak zamane Soeharto apa enak zaman saiki gitu di meja makan atau di ruang tamu atau di ruang depan gitu. Pernah ada nggak? Enggak juga ya. Nggak pernah sekalipun ngobrolin. Oh, tentang gitu. Soalnya aku tuh baru serumah sama bapakku tuh juga pas SD apa SMP gitu. Jadi dulu bapakku kan studio / rumah kontrakannya kan di Karangjati, di daerah Bantul situ. Terus ibuku di rumah di sini, di dekat di Ngabean situ. Jadi kalau ketemu bapakku paling seminggu sekali gitu-gitu. Aku yang ke sana atau bapakku yang ke sini. Itu baru serumah tuh SD SMP-an lah. Menarik ya, ternyata sejarahnya Tiara ya, diam-diam Dari ini kecil ya. dia udah mobile. Iya, Sekarang tuh dari kecil sudah terpapar seni. Tapi kan Egi tidak tahu. Lo makanya ya gitu. makanya kamu bisa ngurusin seniman. Ternyata dekat sebenarnya dari kecil dia tuh. Mana ada, aku cuma pernah ikut lomba gambar sekali di Fredberg. Nggak apa-apa. Atau jangan-jangan nih, kamu udah trauma gitu. Ternyata Iya, aku nggak sekarang bisa ada gambar. balas dendam. Semua Sama. teman-teman aku tuh, kamu kan anaknya seniman, kok kamu nggak bisa gambar sih? Iya, gimana? Nggak pernah diajarin juga. Soalnya bapakku tuh bukan tipe yang terus anak-anaknya harus sama dengan dirinya gitu loh. Oh Yang iya? harus didikte, kamu mau belajar gambar, kamu ikut ini, kamu ikut itu. Enggak sih, dibebasin semuanya. Jadi terserah aja. Jadi kalau masalah reformasi nggak tahu ya mbak. Oh, bapakmu enggak? Bapakmu seniman kan ya? Enggak. Kamu orang Bali, ya kalau orang Bali darah Aku enggak ada seninya orang itu. Balinya. Oh iya. Aku cuma merantau ke Bali. Oh iya, Neneknya. neneknya. Berarti ada darah Bali dong. Enggak ada. Tadi neneknya. Bapak ibuku semuanya rantauan non Bali. Nenekmu? Bilang nenek. Nenek dari siapa? Dari Ibumu. bapak atau ibu? Dari ibu. Kalau dari ibu dari Sumba. Kalau dari bapak dari Jawa. Yang bapak Bapakku lahirnya besarnya di Jakarta. nenek kakek dari bapakmu? Kakekku dari apa ya namanya? Dekat Semarang. Tegal. Pekalongan, Bukan. Jepara, Kudus. Lasem. Purwokerto, Pati. Jauh banget ya Purwokerto. dekat Semarang. Dekat Semarang. Dia kayaknya lagi bohong. Beneran? Salatiga. Enggak. Nggak, masalah kayaknya. Ya betul aku lupa. Batak. Kalau simbahku dari Wonogiri. Batu Retno. Gitu. Jadi nggak ada yang orang Bali. Karena 98 yang pas waktu mundur juga kamu masih kecil, kamu ada relasi erat nggak sama kejadian itu, atau keluargamu punya ingatan yang cukup kuat atau malah pengalaman merasakan reformasi, peristiwa reformasi Kayaknya 98? ini apa? Mungkin karena keluargaku keluarga muda waktu itu. Jadi Apa kayaknya itu keluarga muda? maksudnya aku masih bapak ibuku masih tergolong muda gitu. Terus aku lahir 97. Peristiwa itu 98, aku baru setahun mungkin. Yang aku tahu bapak ibuku dulu ngekos di Jakarta di dekat rumah Simbah. Bapak dulu kerja di Bursa Efek. Terus waktu kejadian itu Simbahku datang ke kos, terus kayak kalau nggak salah ngasih tahu ibuku buat nyetok makanan karena bakal ada krisis katanya. Terus Terus 97 ya bapakmu ngasih tahu ibumu itu? Sebelum krisis atau? pas mau krisis pas 98, pas kerusuhan itu bapakku nggak pulang karena dari kantor, dari Bursa Efek itu kayaknya kabur. Terus
sama teman-teman kantornya, terus kayak dikejar-kejar, terus nggak ada transportasi karena aku rumahnya di Jakarta itu di pinggiran di apa Ciledug, jadi mungkin saat itu cukup jauh, apalagi chaos kan mungkin ya. Belum ada Gojek, Grab. Terus kayaknya dulu bapakku nggak punya handphone, jadi yang pernah diceritain bapakku lari sama teman-temannya ke sebuah perkampungan dan tidur di masjid. Jadi selamatin sama warga, baru minjem salah satu telepon, mungkin ngasih tahu keluarga. Kamu diceritain siapa ceritanya? Dari bapak sama Simba. Kalian punya obrolan kayak gini di rumah? Eh Obrolan-obrolan sosiopolitik atau humaniora atau sastra atau ada dah? enggak, tapi karena saya seneng nanya-nanya tentang keluarga. Oh, kamu yang duluan membuka obrolan gitu, terus Iya, mereka open nyeritain. aja. Kalau ibumu kerja apa nggak? Waktu itu apa sekarang? Waktu itu, sekarang? Kayaknya waktu itu nggak kerja deh. Saya ya baru setahun melahirkan, terus kayaknya ibu rumah tangga. Kalau nggak salah. Gitu. Ada lagi nggak soal Krismon dan gimana akhirnya? Kayak mungkin kalau waktu itu misal kerja di Bursa Efek, berarti udah lumayan nggak sih secara ekonomi, atau karena baru merintis mungkin ya? Di beberapa tahun sebelum, aku nggak tahu juga sih berapa lama bapakku waktu itu kerja di Bursa Efek, tapi kalau dulu bapak cerita waktu kerja itu ya penghasilannya lumayan, terus bisa beliin baju yang agak bagus katanya gitu. Tapi setelah itu ya apa semuanya jadi mahal, terus bangun perekonomian keluarga juga susah waktu itu. Itu setelah Krismon, terus keluargamu pindah ke Bali, itu bapakmu berarti keluar dari Juga perusahaan? keluar. Terus jadi kerja apa sekarang? Sekarang bapakku di Jakarta lagi sih. Di Bursa Efek lagi? Enggak. Jadi staff salah satu orang kantoran. Oh, oke. Terus kamu memilih mau menjadi seniman nggak? Enggak, aku jadi seniman. Aku tidak bisa gambar dan Karena kamu musim macan. Hati-hati, dia tuh persiapan kemarin tuh lagi mengumpulkan arsip-arsip karya lama. Kemarin tuh dia ke Bali. Ternyata so proud. Kalau kamu Sel, Apa ya? dulu kamu gimana kejadian itu? Apa yang kamu alamin? Apa yang keluargamu alamin waktu Mei 98? Ya kalau yang aku ingat ya, tapi ya kalau yang aku ingat dan kemudian dilengkapi setelah besar gitu. Jadi waktu itu tuh aku kan TK, kondisinya umur 4 tahun tuh TK. Terus habis itu tuh aku inget kalau sekolah itu tuh libur. Pas hari itu? Tapi jadi sebenarnya itu tuh kayak ingatan yang tahu itu tuh di saat itu tuh setelah tambah usia gitu loh. Oh itu tuh berarti pas yang waktu itu ya gitu. Tuh, kamu maksudnya waktu ingatan soal libur tuh kamu udah berangkat sekolah terus dipulang Enggak, atau? memang nggak pergi sekolah, nggak pergi sekolah. Terus habis itu aku tuh kan tinggalnya di kompleks gitu. Kompleksnya itu tuh mayoritas tuh kayak mayoritasnya adalah minoritas. Jadi secara agama tuh rata-rata kayak Katolik Kristen. Terus habis itu rata-rata kalau sukunya tuh Chinese gitu, rasnya Chinese. Yang adalah juga beberapa adalah keluargaku. Daerah mana tuh? Cipinang, namanya Cipinang Kebembem. Lucu. Cipinang Kebun Bambu. Apa? Kebembem. Kebun Bambu. Jauh bun. Itu nama daerah Kebun Bambu. Beneran ada, itu tuh belakang antara stasiun Jatinegara sama Rawamangun. Oh, Namanya daerahnya Cipinang Kebembem. Beneran ada, serius deh. Dicari deh, coba Kebembem 1, Kebembem 2, aku Kebembem 1. Ini abis ini jempolnya ya lama-lama ya. Aduh. Ya. Nggak ada tisu lagi. aduh. Ya udah nanti aja. Itu menuju ke link. Pindah enggak? Kebembem sih. Tisu ini, tisu. Terus itu sampai sekarang berarti masih ada. Sampai sekarang masih tinggal situ. Orang tua aku masih Oh. tinggal situ. Aku juga kalau pulang masih ke situ. Alamat KTP ku juga masih di situ. Nggak bisa ini mah pakai tisu. Iya makanya harusnya tuh diganjel pas bagian ngalirnya aja, nggak usah didorong semuanya. Kan banyak alirannya ini. Iya ya. Iya, ya udahlah nggak penting. Terus Terus habis itu
karena kita tinggal di kompleks terus mayoritasnya adalah minoritas. Waktu itu aku ingatnya tuh cuma ada di rumah berdua sama ibuku. Bapakku itu pergi, bapakku tuh keluar rumah. Mana enggak? Mau batuk. Ya lah batuk doang Iya. kan. Bingga. Terus Bingga nih motong-motong. Iya nih. gitu kan. Iya, apa namanya, pokoknya aku di rumah hari itu sekolah, pokoknya aku nggak pergi sekolah, aku di rumah berdua sama ibuku. Waktu itu ibuku tuh lagi hamil besar, lagi 7 bulan, 8 bulan, tapi anak cowok, jadi perutnya tuh besar banget waktu itu. Kondisi ibuku tuh, badan ibuku tuh kecil, terus habis itu dia lagi hamil besar gitu. Aku berduaan sama ibuku di rumah. Terus pintu rumah itu ditutup sama lemari gitu, lemari kayu besar. Nah bapakku itu posisinya ada di luar. Nah terus sesekali aku tuh bisa ketemu sama bapakku lewat jendela kamar. Jadi jendela kamarnya tuh suka, nanti bapakku ngetok, terus nanti kayak kita kalau aku waktu itu dada-dada kalau ibu bapakku ngobrol, tapi aku nggak tahu ngobrolannya apa. Nah terus di saat itu tuh ibuku selalu duduk standby di senderannya, dia kayak udah nggak bisa banyak gerak juga. Dia tuh duduk di depan pintu kamar di kursi gitu, kursi ada senderan kayak kursi meja makan. Terus dia tuh di sampingnya dia tuh ada koper itu tuh ternyata setelah aku besar, terus aku baru tahu kalau isinya adalah surat-surat penting gitu loh, kayak kakak, akte lahir gitu. Nah terus aku tuh dikasih sama ibuku, disuruh masukin barang ke tas sekolah gitu, tas kecil, masukin barang yang penting buat kamu gitu. Terus yang aku masukin adalah boneka Barbie, Power Ranger, sama susu kotak kecil yang biasa jadi bekal kalau ke sekolah. Terus udah disiapin, di kondisi itu tuh ibuku duduk itu, aku masih bisa main-main, tapi tasnya tuh kayak udah emang siap angkut gitu loh. Jadi kayak mungkin aku sempat mikir apa kita mau pergi kemana gitu loh. Liburan Karena ibuku tuh tipikal yang baju rumah sama baju luar beda. Nah dia tuh pakainya udah baju luar, bukan settingan baju rumah dia sehari-hari. Jadi aku mikirnya apa ini mau diajak jalan-jalan gitu loh, maksudnya nggak sekolah, terus habis itu suruh nyiapin barang gitu. Terus habis itu ada pesan ibuku itu waktu itu adalah kalau misalnya pokoknya aku nggak sama ibuku bapakku, pokoknya yang mungkin kalau sekarang ditarik tuh ya kalau rumahku kebobolan apa kompleks ini kebobolan gitu, itu tuh aku disuruh ngumpet di bawah tempat tidur, di kamar di bawah tempat tidur, bawa si tas itu. Terus aku cuma boleh ikut tuh kalau yang ngajak namanya Om Toto, kalau enggak Om Herman, yang adalah itu mereka berdua tuh teman sahabat bapakku yang orang Jawa gitu. Bapakmu tuh masih di luar rumah? Bapakku itu kayaknya momen itu mungkin buatku agak lama, tapi mungkin dikali 2 hari 3 hari gitu kali, saat pas kerusuhannya lagi agak heboh di luar. Itu di luar rumah tuh maksudnya di halaman atau kamu nggak bisa beneran nggak tahu bapakku di mana, jadi nanti sesaka. Dan ternyata itu mereka tuh pada di kayak sebelum masuk kompleks kan ada posnya gitu. Nah itu tuh di situ, jadi jaga-jaga kalau sampai misalnya tiba-tiba kenapa-napa. Rumahmu ada pagernya? Ada. Tinggi atau rendah? Sedang sih, kayak bisa dipanjat gitu. Dan soalnya dan beberapa hari waktu itu kan nggak tahu ukuran waktu ya. Tapi setelah udah bisa sekolah lagi, itu tuh memang yang si Rawamangun ini ada kayak satu mall itu tuh kebakaran dan dijarah gitu. Berarti kamu nggak pernah keluar dari rumah pada akhirnya? Saat itu nggak ada keluar rumah sama sekali. Jadi kayak bener-bener cuma kalau ada apa-apa tuh bapakku nongol di jendela. Kayak sama dunia luarnya cuma sama bapakku yang nongol di jendela gitu. Terus asupan makan kalian? Kayak dalam rumah ada makanan, aku nggak merasa saat itu tuh ada masalah dengan makanan sih. Cuma pernah ada satu momen bapakku ada satu momen tuh dan itu baru kayak sekarang gitu, kayak keingetnya itu jadi pintu pagar rumahku tuh bunyinya nggak terlalu jelas, maksudnya nggak yang duduk gitu. Tapi waktu itu aku tuh karena mungkin aku menanti-nanti bapakku yang pertama, terus aku nggak dalam kondisi ketakutan kan. Jadi aku tuh notice bunyi pagar itu, terus jadi aku tuh udah siap lari ke jendela kamar. Karena ekspektasimu? Karena ekspektasiku bapakku. Nah, tapi di kepala ibuku kan mungkin yang lain ya. Dan dia kayaknya nggak dengar suara pagarnya, pokoknya tiba-tiba tuh kayak
gitu kan. Nah aku tuh girang, ibuku tapi langsung ngangkat koper. Terus habis itu ya bapak aku ternyata gitu. Kamu tuh anak pertama ya berarti? Pertama itu Bapakmu dulu kerja apa waktu tahun segitu? bapakku itu tuh dia lagi ngerintis album Seni. Ternyata anak Musisi. band. Dramis ya. sama Dani. Abang ngerintis ini usaha apa namanya outdoor advertising gitu, jadi dia tuh ngerjain sablonan zaman itu spanduk gitu-gitu. Oh, makanya kamu kuliah di kafe? Enggak. Nggak ada hubungannya? Ya mungkin ya bapakku Sotoy berekspektasi anaknya akan melanjutkan tapi saya anaknya tidak. Oh. Terus akhirnya nih kamu mendapat pengetahuan kayak oh ternyata sebenarnya dulu tuh ibuku tuh takut, ternyata dulu tuh bapakku tuh lagi jagain kami, lagi jagain orang satu komplek, itu kamu taunya dari mana? Itu tuh kayak memori yang dimunculkannya dikit-dikit, bukan yang terus aku pernah duduk ngobrol gitu loh. Jadi kalau di keluarga aku emang tipikal jarang banget yang duduk terus membahas sesuatu gitu. Tapi jadi misalnya ada peristiwa apa berkaitan dengan orang lain, terus kita jadi kayak ngomong, ini dulu tuh gini, ini tuh kita pernah gini kok gitu-gitu. Itu tuh sempat kebahas dan mulai jadi agak kayak pas SD aku udah tahu itu tuh ternyata apa krisis apa sih dulu sebutannya Krismon ya. SD Krismon. Oh itu di rumah karena ada demo, karena ada si mall yang kebakar itu di Rawamangun kan. Itu kebakarnya tuh jadi orang tuh ceritanya katanya sih kata orang-orang situ gitu, apa namanya, si mallnya itu tuh kayak sengaja kayak dibuka untuk dijarahnya tuh sama orang A misalnya. Terus kan orang-orang udah pada masuk ke dalam mall, terus tuh ditutup sama grup A ini juga, terus dibakar. Nah terus jadi itu kan salah satu yang tempat hiburan gitu loh. Jadi aku waktu TK itu nanya ini kenapa gitu, terus ya kemarin ada kerusuhan jadi dibakar. Jadi dari TK tuh kayak di puzzle-nya tuh diutuhin dikit-dikit gitu. Tapi nggak pernah diobrolin bener-bener bareng. Kecuali pas lagi tahun berapa ya, 2000 berapa tuh yang Ahok. Kan sempat Jakarta agak Pilgub. Aku nggak inget deh yang Atau yang urusan yang pokoknya rumahnya Surat. Ahok juga agak heboh. Surat kali ya, Pak Ahok salah ngomong aku lupa nih. Pendustakan itu. Yang pendustaan itu kan itu juga lumayan kayak langsung kayak keluar bapak ibuku tuh yang kayak udah siap-siap gitu-gitu. Oh iya. Even maksudnya bukan siap-siap udah siap pergi banget, tapi yang kayak wah ini udah nggak usah keluar sama sekali aja dari rumah baiknya. Terus kalau keluar tuh mendingan gimana gitu. Udah kayak ada ketakutan kali ya mungkin. Berarti kamu umur berapa waktu itu? Udah kuliah apa udah lulus ya yang pas yang Ahok gitu. Kamu juga disuruh jangan kemana-mana kayak gitu? Iya, jadi tadi berangkat kerja terus udah naik kereta terus aku pulang akhirnya. Disuruh pulang? Wow. Karena kayak kadang kan nggak tahu ya kalau kayak gitu tuh kan terpancingnya kayak muda terus itu bakal jadi parah tidak kan nggak ada yang tahu. Gitu sih. Terus sekarang komplek rumahmu itu juga masih yang sama kayak dulu? Masih. Nggak ada apa penjarahan atau karena saya ternyata penjagaannya bapakmu dan orang-orang di sekitar situ tuh ternyata oke gitu. Nggak ada perubahan, itu bagus sih. Nggak ada. Kamu pernah nanyain itu nggak sih soal gimana dulu bapakmu akhirnya sama mungkin satu kampung gitu ya, yuk kita jaga di depan aja gitu. Itu kan sebenarnya kalau dipikir sekarang takut ya, kayak mungkin bapakmu umur berapa ya sekarang? Waktu umur itu dia umur berapa? Bapakku sekarang 57 Pak, nggak salah 57 dikurangi 25 32. Ini seumuran saya. Seumuran Agus. Fuck. Iya, wow. Tapi aku nggak pernah ngobrolin itu sih, nggak pernah, maksudnya nggak pernah yang nanya Pak ini dulu gimana kok mau sih gitu-gitu. Karena aku menyimpulkan kali ya, udah menyimpulkan ya karena punya anak, istrinya lagi hamil gede gitu. Terus ibumu juga mengizinkan ini tuh kayak jihad ya. Soalnya kan dia berjaganya tuh nggak di depan rumahnya sendiri, itu beneran satu komplek dijagain. Solidaritas sekomplek. Tapi tadi katanya kan ada saudara-saudaramu juga. Iya, saudara-saudaraku loh. Tapi itu lucu, jadi sempat aku pernah membahas sama siapa ya, tapi bukan bapakku kayaknya. Jadi kenapa sekarang kompleks-kompleks daerah Jakarta Barat, pokoknya perumahan-perumahan mahal itu tuh
dimulainya ya dari kejadian 98. Gitu. Ya, Gitu. yang gate, terus habis itu apa namanya, ada shift-shiftannya, terus satu pintu masuk, itu tuh di 98. Itu ngobrol sama siapa ya? Kayak aku pernah ngobrol sama siapa. Sistem keamanan perumahan itu tuh munculnya di tahun 98, terus setelah kejadian 98, terus makin akhirnya rumah-rumah mahal itu ya dia sebenarnya fasilitasnya itu. Kalau nggak salah yang di PIK itu ada yang pagar, jadi dia pagar utamanya ketutup, dia tuh ada trek belakang, terus itu juga buat kayak kalau ada bencana, jadi ada kapal gitu loh buat langsung ke laut. Siapa sih tuh kemarin ngomong itu? Ada deh. Iya, untuk kunjungannya. Siapa? Mbak Mira. Bukan. Karya. Mbak Mira apa? Ada dia ngomong salah satu karyanya anak yang orang Jakarta. Yang udah disediain boat Edita, sendiri itu Edita. kan. Oh iya, Mbak Edita. Mungkin ya berangkatnya si keamanan itu dari ya rasa takut bersama. Tapi kamu ada sejak kejadian itu ada ditanamkan rasa was-was gitu nggak, untuk kamu harus hati-hati ya kalau gaul, pilih-pilih ya? Sangat ya sih. Oh iya. Gimana? Iya. Atau maksudnya sebagai perempuan atau sebagai peranakan? Sebagai perempuan dan peranakan kayaknya. Tapi kalau orang tua aku tuh mendidik maksudnya kayak ke anak perempuan, dan dia selalu ngomong ke anak perempuan dan laki-lakinya, dia akan mengingatkan hal yang sama. Laki-laki di luar sana jahat untuk anak perempuannya, tapi ke anak laki-lakinya juga ngomong perempuan di sana tuh banyak, di luar sana juga ada yang jahat. Jadi kayak ya kamu mau perempuan mau laki ya jaga dirimu gitu loh. Nah tapi kalau terkait apa perkara peranakan kayaknya ada sih rasanya ya menurutku, yang kayak kalau ketemunya, kalau mainnya, dan anehnya aku dari tapi bapak aku tuh mainnya sangat luas gitu loh. Dia nggak membedakan Chinese sama nggak Chinese gitu. Kalau ibuku tuh rada tertutup, cenderung tertutup. Tapi bapak aku tetap mengingatkan yang kayak, tapi nggak langsung ya kalimatnya, nggak yang jangan temenan sama nggak Chinese gitu ya, enggak. Tapi kayak lu temenan sama si ini, yang adalah si ini dan grup-grupannya tuh Chinese. Kalau Kamu disuruh main ya, sama kayak mereka kurang-kurangin gitu? lah main sama itu gitu. Tapi karena emang kalau misalnya dilihat, kan sekolahnya swasta dari SD, swasta Katolik, beda gitu jenis pergaulannya antara anak Chinese sama anak yang non Chinese. Dan itu tuh kalau udah pasti ke grup gitu loh. Dan aku tuh nggak masuk sama anak Chinese karena kejadian waktu kelas 1 SD, aku ingat banget namanya Vina, anak basket. Ngapain dia? Dia tau gak sih, Queen Bee anak gitu satu ya. SD, satu SD, anak basket. basketan. Tau gak sih baru belajar oper-operan yang gini, tapi dia udah sombong yang keruan, tinggi lagi anaknya. Kan zaman SD kan kalau apa sih nyatet didikte kan, dengan aku lambat. Tapi dia jadi motivasiku untuk menjadi anak yang set-set gitu. Apa sih PR terus didikte. Total tuh cuma 5 pertanyaan, tuh kan dikit ya. Kayak kamu misalnya ngasih tahu gitu, misalnya aku telepon Amal, bagi dong pertanyaannya. Kamu nyebutin 5 pertanyaan doang kan gak berasa ya di telepon ya. Nah waktu itu aku tuh cuma nyatet 2, jadi masih kurang 3 kan. Terus aku ngerasa bestie nih sama si Vina. Aku agak ingat namanya tapi lupa deh, Vina siapa ya. Ya nggak perlu untuk tidak Itu dengar. harus di highlight supaya orang-orang tuh tahu Untuk dia masa bully. kecilnya jahat. Terus dia tuh di Chinese. Terus apa namanya, aku nelpon dia. Terus aku ingat banget, aku ngomong Vina, pokoknya intinya Vina, aku PR-nya itu cuma nyatet 2 nomor. Terus minta dikasih tahu dong PR lanjut yang lainnya, supaya aku bisa ngerjain dong biar besok. Terus habis itu 1 nomor aja ya, dijawabnya gitu. So aku sejak saat itu kayak anjing Cina pelit ya beneran ya. Dia jahat banget, apa susahnya dia nyebutin 3 lagi. Terus abis itu aku tuh nelpon temanku, tapi yang baik tuh malah aku lupa siapa namanya. Ya Allah. Tapi aku ingat bukan Chinese. Jadi Jadi orang baik dilupain, orang jahat orang jahat diingat. ingat. Astagfirullahaladzim. Jadi yang Chinese jadi yang aku utamakan telepon tuh si Vina, karena aku mikirnya kayak nggak tahu kenapa tuh ada kayak kita nyambung nih. Ternyata kita nggak nyambung, ini beda server. Terus aku nelpon yang baik itu, yang baik siapa aku nggak ingat. Tapi dia tuh nggak bukan Chinese lah gitu. Tapi dia masuk sekolah swasta, tapi Katolik gitu. Iya, kita sekolah swasta. Katolik juga bukan Hindu. Swasta Hindu. Terus
Apa tadi pertanyaanku ya, jadi lu Ya nggak tahu. Ya terus habis itu yang tidak aku utamakan karena dia bukan Chinese gitu. Aku telepon, dia malah memberi jawabannya. Bukan pertanyaannya malah. Masih mengasih pertanyaannya sampai sampai 5 gitu, terus dia kayak nanya udah ngerjain belum yang gitu-gitu yang kayak cewek cowok? Cewek. Enggak kok, ini bukan perkara gender. Masih kecil mah kagak tahu saya juga nih. Kelas 2 SD udah pada suka-sukaan di sekolah aku. Iya, aku waktu SD malah lebih suka cowok daripada cewek. Emang cewek-cewek tuh pada najis ya. Aku sampai sekarang kayaknya nggak punya, baru kali ini deh di sini aku punya temen cewek gitu yang kayak grupis rame gitu. Gitu. Aku dijawab malahan sama yang Chinese, terus aku kayak Itu ini mah bukan perkara Chinese dan tidak gitu. kamu kan sekolahnya swasta mulu nih dari SD sampai SMA ya. Kenapa nggak pernah di negeri? Emang kayaknya banyak nggak boleh atau nggak boleh? Oh, nggak boleh. Nggak boleh, terus nggak kepikiran karena kayak ya udah kan selesai kan. Kalau swasta kan nggak perlu mikir diterima apa enggak ya, pasti diterima gitu kemungkinan. Cuman tes. Tapi kamu disuruh milih nggak? Kamu mau SMA mana gitu nggak? Pernah punya? Enggak kayaknya. Aku tuh dulu sekolah tuh selalu diikutin sama kakak sepupu. Jadi kayak kakak sepupu di mana aku tuh diikutin yang adalah selalu sekolah swasta Katolik, dan itu dari SD sampai SMA aku akhirnya sama Tarakanita. Kan keluargamu udah kelas menengah nih dari kamu kecil. Kena krisman juga nggak? Nah, dari aku kecil kayaknya bapakku tuh baru ngerintis seingatku. Jadi dia tuh kayak, kan dia outdoor advertising. Tapi kita tuh mobil pertama tuh mobil bak gitu loh. Tahun sebelum adikku lahir. Jadi di tahun-tahun 98 tuh sebenarnya kayaknya masih ngerintis seingatku. Tapi dia tuh ngelonjak pas pemilu. Pemilu tuh 99 ya? Soalnya aku inget di pemilu tuh masih 1 tahun gitu. Pas di pemilu Kan tuh sekarang udah gede, udah pintar, coba belajar tahu ya. sejarah. Googling Katanya ya. dia peneliti, kamu penulis. Demanding ya jadinya. Di tahun berapa tuh? Di tahunnya pemilu tuh aku ingat. 99 loh. Kayaknya mungkin 99 ya. Karena kan zaman itu tuh kaos partai, kaos calon gitu-gitu. Nah itu tuh rumahku penuh kayak gituan. Malahan ya. Bapakmu belajar kayak gitu dari mana? Ngikut orang. Jadi ngikut orang Bukan gitu. keluargamu. Bukan. Itu Chinese juga nggak tuh? Siapa bapakku? Nggak, belajarnya ke dagang Chinese juga. Aku nggak tahu Chinese enggak. Kayaknya Chinese deh, soalnya aku pernah ketemu kayaknya ada yang Chinese. Tapi dia kayak pindah belajar di beberapa tempat gitu. Kalau kamu Tiara, Apa ya mbak? ada perubahan nggak gara-gara Krismon? Kayak karir seniman bapakmu terpengaruh Krismon apa enggak? Nggak tahu ya, aku tuh nggak tahu kenapa rasanya tuh kayak sebelum SMP tuh memoriku tuh nggak tahu gitu. Kamu tidak terjadi apa-apa pada dirimu? Enggak, tapi nggak tahu Kayaknya 5 aja. menit lalu udah apa, Ti? Apa? 5 menit lalu udah apa? Apa? Udah ya? Wah ya, aku nggak merasa masa kecilku tuh melekat gitu loh memori. Aku nggak tahu, nggak ingat aja. Ya nggak ingat aja. Mas kecil tuh ada apa, ngapain, terdampak apa. Pas remaja lah berarti kamu merasa ada. Biar kau mau aku gedek terus gedek. Gedek gini dong. Iya sih kan Terus malah jadi apa gitu? malah ada rumah kan setelah reformasi berarti bapak ibuku terus membangun rumah kan setelah reformasi aku SD SMP-an. Sebelum itu kan rumahnya kan aku jadi satu di rumahnya mbahku, di kamar doang gitu, sekamar buat sak keluarga, jadi malah bangun rumah. Tapi aku nggak tahu sih maksudnya, karena kan aku nggak tahu sebelum reformasi kayak apa rasanya, habis reformasi kayak apa, jadi nggak tahu pembandingnya gitu loh. Jadi ya maaf ya. Nggak apa-apa. Tapi kan kayak ibuku juga PNS, jadi kayak keluargaku juga relatif bisa terselamatkan karena ibuku PNS gitu loh, ada gaji. Terus yang emang dulu kan katanya PNS gajinya dikit banget gitu dikitnya. Terus ya udah makin kesini kan ada Tunjangan, sertifikasi lah, Lili. sertifikasi yang paling membantu kan. Gak tahu sih, tapi kayaknya masih baik-baik aja, maksudnya masih bisa bangun rumah dulu itu. Tapi kalian pernah nggak sih ngomongin kayak gini gitu ke teman kalian sendiri gitu? Paling kalau aku ini nggak ditanyain. Lu kan ngomong kalian, siapa aja yang mau jawab duluan nggak apa-apa, boleh. Aku sih udah ngerasa kecerewetan jadi aku diem aja gitu. Lina coba dong inisiatif. Aku
Aku malah dia tuh dari tadi tuh ngomong lagi berusaha menggali ingatan gitu loh. 1 tahun punya apa. Aku nggak tahu, nggak ingat sama sekali dari situ. Aku TK tuh 5 tahunan Iya, tapi kalian pernah nggak ngomongin hal-hal kayak gini gitu? sama temen sih. Pengaruh politik tuh di kehidupan kalian gitu. Kamu mabok ya? Oh, Seru banget. mabok jadi pinter. Mabok jadi peduli pada negara. Paling aku taunya ada kakaknya temenku yang sempet jadi buronan zaman itu karena dia sangat kontra terhadap pemerintah. Di Jogja. Aktivis gitulah mbak, anak filsafat. Hmm. Jadi dia sempat ngilang berapa lama, delik gitu-gitu loh, buat menghilangkan radar dari muka bumi ini. Dia masih hidup sekarang? Masih, sekarang aktif di buruh gitu. Wah, masih ya? Jadi aku taunya dari situ malahan, maksudnya aku tahu isu-isu gitu tuh ya karena aku nggak mau tuh harus cari tahu sendiri gitu loh. Bukan keluarga aku yang terus ini loh kamu dulu tahun segini ada ini tuh terus diceritake efeknya ke keluarga kita apa, tapi aku tahu gitu tuh dari terus setelah gede terus ketemu orang ngobrol nimbrung sana gitu, terus tahu oh zaman segitu tuh ada kejadian 65, ada kejadian 98 yang ternyata tuh teman-temanku tuh mereka yang malah mengalami dekat gitu loh, bukan akunya sih. Jadi tahu aja oh kamu 65 dulu ngungsi dari Sumatera balik ke Jawa terus ngumpet di Gunung Kidul biar nggak dikejar sama polisi. Itu yang Ya, pasti temenmu tentara yang tadi? militer. Ini masih temen yang sama. Kalau awalnya dari orang tuanya dia ngumpet, padahal kita itu juga PNS deh, bapaknya dia tuh guru juga, harus melarikan diri dari Sumatera ke Gunung Kidul terus ngumpet gitu. Terus masnya dia yang ngumpet dari 98, jadi kayak dia mengalami semua fase menghebohkan di negara ini gitu loh. Di Sumatera ada apa dia sampai harus lari? Dianggap komunis berarti KI. maksudnya 65 berarti. kasarnya kan masih orang tuanya yang mengalami kan. Bapaknya tuh guru terus dianggap kayak kamu terlalu membangkang atau gimana, terus kan gampang banget kan dulu dicap sebagai simpatisan komunis, gitu. padahal enggak. Ya itu terus dia cara mengamankan dirinya, keluarganya semuanya diboyong ke Gunung Kidul terus mereka bermukim di sana. Tuh tapi kalau pribadi aku mah kayaknya nggak ada deh. Harus bersyukur atau enggak sih? Makanya aku juga bingung kayak ini ternyata aku sangat privilege sekali ya hidupku. Kayak ngeliat kok sampai begitunya ternyata hidupnya pelik amat. Iya. Paling yang tak ingat cuma keluarga aku tuh sangat PAN garis keras. Oh, PAN. PAN Muhammadiyah. PAN tuh apa partai pertama yang salah satu partai dari 5 partai yang ikut pemilu juga kan sih? Kayak PPP, yang PAN Golkar, Banteng apa? PDI. Nah, jadi keluarga aku tuh malah minoritas di kalangan mayoritas. Kan kampungku tuh terkenal dengan simpatisan PDI, garis keras paling Jogja. utama. Nanti- Pokoknya serangan, Mbak. Nah, keluarga aku tuh Duh, kok pengen keluarga aku tuh yang PAN banget. Jadi saat pemilihan tuh kayak semua yang lain tuh merah-merah, keluarga aku tuh biru sendiri gitu loh. Syah Indi ya? Kamu udah sadar soal Muhammadiyah. itu dari SD gitu? Dari kecil tahu soalnya kan kampanye gitu tuh loh. Nonton kampanye kan dulu menjadi hiburan ya, entah kenapa anak-anak kamu ini punya ini nggak? Punya oh itu partai favoritku gitu. cuma tahu aja oh keluarga gue tuh sukanya Pak Amin. Amin Rais kan dulu kan ikonik kan. Kenapa sih? Ya itu jadi tahu oh itu ya disukai sama keluargaku gitu tuh loh. Muhammadiyah juga karena kan aku sekolah juga di SD Muhammadiyah kan, jadi kayak Muhammadiyah garis keras, Islam garis keras. Oh yang harus didukung tuh berarti yang itu, berarti kalau yang merah tuh jelek karena mereka sukanya berantem. Oh, kamu mengasosiasikan gitu. warna-warna itu. Kamu suka warna merah nggak sekarang? Biasa aja. Nggak, tetap aja bodo amat, nggak ada hubungannya. Cuma taunya itu aja sih dulu paling kampanye-kampanye mulai ngeh kan pas SD kan dengan gayanya apa sih namanya? Tagline. Bukan, gerakan tuh apa namanya? Kan kalau kampanye kan ada Yel-yel. bukan yel-yel, berformasi apa sih? Semangat. Gerakan-gerakan Oh, kalau iya, pas oke. kampanye gitu tuh. Itu tuh aku inget. Emang Itu yang paling ada? tak itu ada itu zamanku SD itu kalau nonton di pinggir jalan gitu tuh lihat. Pawai jadinya. Bukan pawai, tetep yang retetet dona-dona berbekik kayak lomba gitu. Tapi mereka tuh ada gerakan-gerakannya, terus ada pemimpinnya gitu loh, pemimpin ya bukan yel-yel. Terpesona. Ya kayak pemimpin gerakannya gitu loh.
pakai sarung tangan putih, rapi. Ada bro, terus Mau di berdiri di reverse atas mana? motor, di atas motor Atraksi. berdiri semacam atraksi gitu, terus yang pemimpinnya tuh di setan. atas depan sendiri, terus kayak ada gerakannya gitu-gitu loh. Tapi itu zaman dulu, kalau sekarang kayaknya cuma ya mau belajar tok gitu, jadi nggak seru. Kalau dulu kan emang jadi tontonan kan, kayak wah kampanye nih hari ini jadwalnya ini, itu tuh pada semua tuh kayak penuh di pinggir jalan pada nonton gitu tuh loh. Soalnya ada atraksinya itu, pemimpin atraksi. Aku taunya itu kalau yang seingatku yang paspan. Pakai baju putih-putih atributnya, pakai sarung tangan, pokoknya rapi ya loh. Tetap Pasti berisik sih, gerakan. tetap berisik tapi ada gerakan-gerakannya yang kayak wow. Performance ya. Oh iya, ternyata dia performance. Ada performance-nya yang seragam gitu. Kayaknya cuma itu deh yang tak ingat dari itu, termasuk reformasi. Iya, pasca reformasi ya. Iya, Saiki kayak kamu kamu suka Pasca sama reform. partai PAN pada waktu itu karena keluargamu mendukung, jadi kamu punya kesadaran politik juga. Oh iya, kalau aku bisa nyoblos, aku mau nyoblos PAN. Enggak sih Nek, terus kesadaran politik terus seneng, cuma oh iya tahu aja gitu. Oh, kalau malah jauh ditarik sampai sekarang, ada saudaraku yang terus jadi fanatik agama gitu, yang terus menjelek-jelekkan. Wah ini jauh ya, tapi dari nggak tahu ini bagiannya reformasi apa bukan, pasca Ya, reformasi masih sih. bukan. Masih. Yang terus sampai kamu tuh sebagai warga Islam, sebagai umat Muslim, kamu tuh harusnya memilih ini, kamu tuh nggak boleh milih yang itu. Itu tuh tidak merepresentasikan kita sebagai umat Muslim. Imam. Jadi itu beneran Imam ya. nggak bilang imam juga, kayak kamu sebagai umat Muslim aja gitu tuh loh. Kau kira milih kayak ki elek, Allah segala macem. Aku sama adik-adikku cuma yang ya gitu doang. Kayak apa sih, ngomong apa sih, kayak semuanya tuh sama aja jeleknya. Terus sampai ke kesimpulan itu. Kalau di Bali nggak Yang pasif. ada kayak gitu juga, layer-layer? Atau malah performance-nya level level seni tinggi? Ogoh. Kayak apa sih pemilu di Bali? Nggak ingat banget ya, tapi kalau yang pawai-pawai itu setauku nggak ada, karena tempatku kotanya kecil yang di Dan- Bali, di Singaraja itu kabupaten lah, maksudnya pinggiran. Terus seingatku nggak ada. Tapi memang kayaknya di momen-momen SD itu aku sering banget ngeliat apa bendera-bendera partai, terus logo-logo partai itu kayaknya keinget banget. Dan aku dulu pernah diceritain menarik. Punya partai. Jadi aku di tahun itu aku lupa yang kerusuhan Megawati dulu sama PDIP itu tahun berapa gitu. Dan karena basis di Bali itu kan PDIP, kan kayak internal, kalau saya nggak salah cerita itu internal PDIP itu kayak clash. Kira beberapa titik di Bali itu ribut. Aku punya momen lucu yang dimana aku punya kakak sepupu yang satu rumah waktu itu, beda sekitar 5 tahun di atasku, cowok. Waktu kerusuhan dia ngajak aku yang masih TK buat nonton kerusuhan itu. Nontonnya Dari rumah jalan kaki. Mantap. Jadi kerusuhan itu sekitar 2 kilo dari rumahku. Karena kakakku yang itu agak bandel, dan waktu itu masih SD, mungkin aku TK. Dia SD. Mungkin SD. Terus waktu itu di rumah kami sepi, maksudnya nggak beberapa orang tua kerja, Pak D kerja segala macam. Aku nggak inget juga gimana mulanya, tapi waktu itu diajak. Terus salah satu memori yang aku benar-benar ingat adalah waktu kerusuhan nonton itu, kita sembunyi di dalam ATM. Di dalam ATM mesin ATM, terus aku duduk di bawah gitu. Enak dong Di adem ya. pintu. Tapi itu Aku malah ngeliatin sebenarnya lo. serem banget. Tapi aku tuh cuma ngeliat gitu. Terus kalau nggak salah kayak ada yang bakar ban, ada yang berkeliaran di jalan. Terus tapi aku sama kakakku tuh cuma sembunyi di situ, di dalam ATM itu, mesin ATM. Tapi sebelum kalian sembunyi di dalam ATM itu kalian di Aku mana? nggak ingat. Tapi itu Jadi core aku ingat memori yang kan kalau di pintu itu kan sini tutup, ini ada layer buramnya kan. Terus aku nontonnya dari bawah kaca sini. film itu. Oh my. Gitu. Nah itu pasca keluargaku yang dari Jakarta pindah ke Bali waktu itu. Terus apa lagi ya?
karena keluargaku juga nggak deket sama ranah-ranah politik, nggak ada yang berafiliasi sama apa kerja-kerja seperti itu, jadi nggak bersentuhan langsung. Bahkan kayak misalnya pertanyaan tadi waktu 98 di Jakarta juga sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh banget ke keluargaku karena kami sangat jauh, tinggalnya sangat jauh dari Jakarta, pinggiran banget itu. Yang itu cuma beneran perkampungan, kumuh, terus ya apa? Waktu itu masih sangat tidak jelas lah mungkin waktu kondisinya di Ciledug gitu. Jadi kami kayak ya kami misalnya orang lokal terus ya nggak terlalu berdampak apa-apa. Mungkin waktu yang beberapa periode itu yang di kota kayak di Jakarta Pusat itu di perkantoran itu mungkin, terus di perumahan-perumahan elit itu. Tapi kalau keluargaku kayaknya nggak punya perubahan signifikan ya pasca itu setauku ya. Soal pemilu gitu aku pernah diajak, ayo nyoblos gitu, karena pasti masih kecil juga kan. Nggak Nggak ada ingat. memori ya. Trauma. Kamu Apa ya? keluargamu nyoblos nggak? Kalau di keluargaku karena kita super mayoritas kan ya, secara ras dan Super minoritas. super mayoritas banget kan, double. Iya dong. Jadi karena apa namanya, karena baik agama maupun sukunya, jadi kayak nyoblos tuh hal yang penting banget. Jadi kayak kita tuh beneran harus milih, jangan sampai itu tuh disalahgunain gitu loh. Segitu takutnya, karena kalau misalnya dapet yang nggak pas, itu tuh pernah disampaikan, soalnya aku pernah ngomong ke bapakku kayak, sama aja nggak sih orang, kayak menurutku ketika orang udah berkuasa tuh mau pas sebelum berkuasa dia ngomong baik kayak apa, begitu udah berkuasa tuh dia punya kepentingan lain, akhirnya akan nambah gitu keinginannya dia. Jadi ya bakal sama aja gitu. Kamu pilih siapa sekarang lagi pada pengen sesuatu akan baik semua gitu. Terus bapak aku tuh kayak, enggak, kamu tuh harus, karena ini kalau enggak, kalau sampai ada salah yang terpilih gitu ya kita tuh bakal bisa jadi kenapa-napa gitu. Ya udah, itu aja sih. Kamu pernah diajak ini ngantri nyoblos pas Harus. 99? Selalu ikut. Jadi kayak itu tuh beneran harus dilakukan gitu loh. Kamu punya ini partai favorit waktu masih kecil? Enggak. Cuma tadi Tiara ngomong perkara merah tuh marah-marah, itu aku juga deh, karena gambarnya banteng kayak itu. Tapi itu tuh nggak pernah ada yang nyebut sih, cuma aku kayak mengidentikan diri sendiri, ini orangnya ini kayak kan taunya tuh kalau dipilih nanti jadi presiden gitu kan. Nanti orangnya jadi presiden, nggak tahu perkara apa namanya, urusan DPR, MPR, bla bla blanya nggak paham. Terus tapi aku mikir tuh kayak kalau yang dari yang merah ini kayaknya orangnya suka marah-marah karena dia orangnya merah dan banteng. Kayak ih, serem gitu. Salah memilih simbol. Ada nggak yang pengaruhnya warna-warna itu ke kehidupan kalian sekarang itu? Karena itu merah, marah-marah aku jadi nggak terlalu suka deh. Aku nggak, kayak kalau ada dikasih pilihan aku jarang banget memilih warna merah gitu. Apakah aku seneng biru gara-gara panas? Jangan dong. Aku enggak. Nggak. Tapi identik kalau aku hijau tuh jadinya Islam. Kamu Iya, merasa kalau itu, kalau hijau itu Jadi pasti. kayak meskipun karena aku nggak ngikutin, sebenarnya aku nggak ngikutin partai-partai kecuali PDI. Sama gitu. Apa namanya? Tapi dari semua warna partai itu terus aku menghubungkan gitu. Padahal aku nggak tahu ya partainya tuh partai apa. Tapi kalau warna hijau tuh, oh ini partai Muslim gitu. Memang. Ya. Warna favorit Rasul, Oh iya. Rasul cinta alam. pecinta alam. Zaman segitu udah warna hijau ya. Kan zaman itu udah ada PKB nggak sih? Apa PPP? PPP ya? Partai udah ya? Bulan Bintang yang aku ingat. Aku pendukung partai Bulan Bintang PBB. dulu. Kalau aku ingat itu partai yang Iya, aku tuh jadi pengen jadi member. Soalnya aku udah lihat Kamu ngirim apa? dari Lingga nih. Kamu dari ngeliat. banyak Tapi aku udah kasih tau Lingga, kamu beda server. nggak Partai bisa. Damai Sejahtera. Warnanya ungu Kristen banget. dari banyak logo itu aku selalu ingat itu. Entah Oh, kenapa. aku inget, dan dia tuh yang kayak paling. Dan sekarang kayak udah nggak gitu kan. Nggak ada. Oh iya ya, partai itu partai Katolik atau Kristen? Kayaknya Kristen deh, kalau dari
tipikal warna dan ininya ya, Simbolnya. simbolnya gitu Kristen sih kayaknya. Ini kayak ini loh apa? Ini merpati nggak sih? Iya. Tapi merpati ini posisinya gimana ya? Ini Di keris. kayak ke bawah, tapi ke bawahnya tuh Itu tuh ini loh, kepalanya tuh ini loh. Kepalanya yang ini. enggak. Ini Buntut. Ini tapi terus kenapa sayapnya gini arahnya? sayapnya Kan kan aturan gini. gini nih Bon, gini lah. Iya bener. Aturan gini lah sayap tuh bentuknya. Oh iya kan ini dia lagi Tapi bawa. kenapa partai-partai itu nggak pernah meng-hire orang-orang visual yang beneran bisa paham simbol-simbolnya yang digunakan jadi nggak salah. Mungkin Iya. ya buat kampanye. Iya, padahal kayak simbol Golkar aja udah keren banget ya dulu nih. Ya soalnya mereka tahu kapasitas rakyat Indonesia tidak butuh. Orang tuamu itu nggak pernah ngomongin Partai Damai Sejahtera itu? Kayak orang tua aku doang. Iya, kayak kita kamu ini warna ungu, ingat ya nih suka warna ungu gitu ini. Kamu nyoblos. Muslim. Dia yang nyoblos tahun berapa terakhir, tahun berapa yang Jokowi 2 periode? 19 Wak. 19 ya, 2019 itu ya di gereja tuh sampai kayak ada ini jadi maksudnya ini bukan nggak ada hubungan sama 98 tapi tadi ngomongin pemilu di yang 2019 itu tuh di gereja sampai ada kayak penyuluhan siapa yang harus pilih karena waktu itu kan kasusnya siapa lawan Prabowo dan Prabowo itu kan sebenarnya identik dengan kejadian masa lampau gitu kan. Jadi itu tuh sampai ada kayak sosialisasi penyuluhan gitu loh nomor mana yang lebih baik gitu loh. Kayak dan itu tuh bapakku itu tuh ngumpulin keluarga ibuku 3 bersaudara semua yang nyoblos tuh dikumpulin di rumah terus kayak di briefing gitu loh jangan sampai salah gitu loh. Tanteku orangnya panikan kan. Itu bawa catatan. Gue kepean buat nyoblos. Iya buat nyoblos. Yang katanya karena itu udah kayak udah ada pertimbangannya gitu loh terus kayak ya ampun orang-orang ini. Aku juga di briefing tapi aneh caranya. Wow. Oke, baru tahu ada orang berusaha sekeras itu. Iya kan sama kayak bulikku tadi. Tapi kalau dia kan sentimennya kan karena trauma ya, berdasarkan trauma zaman dulu apa kalau punya aku kan berdasarkan agama. Udah berasa kita harus memilih yang seagama. Tapi kalau yang di aku tuh bukan dia fanatik terhadap partai tertentu gitu loh. Jadi kayak mencari aman. Kayak ini kalau misalnya pilihannya ini, yang kepilih ini 5 tahun ke depan nih hidup kita lebih aman lah dibanding kalau misalnya yang kepilih yang lain gitu. Dan harapannya tuh waktu itu partai siapa yang giring Niji mau jadi presiden? PSI. Nah itu tuh harapan kayak wah perubahan ada di situ gitu loh kalau buat keluargaku yang kayak ya orang muda juga malah nggak ngerti nggak sih jebol kan. Aku besok mau pilih Giring aja kalau dia beneran nyalon. Udah lah. Temennya aja nggak mau ngakuin dia. Udah Giring aja yang dipilih. Kamu masih rajin nyoblos? Kamu selalu nyoblos nggak? Aku kemarin nyoblos. Tapi aku lupa Mbak, aku kemarin nyoblosnya bener apa enggak. Tapi nggak pernah golput, nggak pernah. Selalu nyoblos. Kamu Gisel? Aku selalu merusak kertas suara. Karena kalau nggak takutnya dipakai. Make sense sih maksudnya kalau kita nggak nyoblos itu dipakai orang lain, tapi aku tidak percaya sama siapa-siapanya. Makanya lebih baik aku datang. Kamu nggak? Datang. Tapi ya boleh mau ngomong juga nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa. Ini ngomongin pemelok nih. Lingga tuh tim ses loh. Ternyata dia intel. Kemesnya Kamu ternyata dia cebong apa intel. coro? Coro kan Coro. Curut. Oke. Tapi iya kan kamu di gereja, nek punya aku di masjid. Oh iya. Tapi aku kepikiran sih apakah jangan-jangan kalau aku jadi tim sesnya ini aku akan mendekati gitu. Kayak terus melakukan sebuah trik-trik marketing. Tapi ya kalau di Katolik, maksudnya aku Katolik kan ya. Itu tuh kayaknya bukan sama tim sesnya sih kalau aku ngelihatnya ya. Kayak soalnya dan itu ngefek ke khotbah. Ke apa kayak renungan gitu loh, pesan-pesan romo yang jadi kayak biasanya kita ada bacaan terus Injil terus habis itu di situ ada kayak renungannya yang romonya tuh ngasih khotbah. Nah itu tuh khotbahnya tuh selama menuju pemilu tuh segitu apa? Aku cukup yakin mereka tuh nggak dideketin sama tim ses, tapi mereka tuh berpikir gimana tetap bisa damai gitu loh hitungannya. Jadi kayak khotbahnya tuh mengenai menghargai perbedaan yang gitu-gitu, yang bener-bener ini nih kayak kondisinya nih kalau sampai ada yang salah bahaya gitu. Kalau aku ngeliatnya, iya jadi kayak ini belajar dari yang sebelum-sebelumnya kan begini, jadi gimana
jangan sampai terjadi lagi gitu kalau aku melihatnya ya. Beda banget ya alamat muslim. Mungkin karena kalau di Katolik itu banyak Chinese-nya juga, jadi itu jadi satu pertimbangan. Maksudnya kalau di Muslim mungkin jadi sesuatu yang kan fanatik gitu kan kayaknya. Kalau di Katolik tuh jadi reflektif ya, karena berkaca nih umat-umatnya nih kemungkinan yang akan jadi sasaran gitu kalau sampai kenapa-napa gitu. Aneh.